Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsalal uqula ila tauhid wa hadaha wa awdaha adillata wahdaniyati wa jallaha wa abtala bi barohinil haq subahal batin wa mahaha wa sabbata kalimatal imani kama asabatal ardu bijibali wa arsaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sahadat taman arafa manaha wa amila zohiran wa batinan bimuqtadoha. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi bil haqq aulana. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abror wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusalli ala ahadi minhum mata abada wa la taqum ala qawm innahu kafara billahi wa rasulihi wa mamatu fasiqun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiwamud dunya bi arba'ati asar, bi ilmi ulama'i, bi adlil umara, bi syahwatil aghniyah, bi dawatil fuqara. Man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati Allahu ajru bi atisami. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, Badan Kemakmuran Masjid Nailul Khairat Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Panitia penyelenggara tabligh akbar, para alim, para ulama yang kami muliakan, tokoh-tokoh masyarakat, jamaah kaum muslimin wal muslimat yang kami cintai, kami banggakan, rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai pada malam ini ternyata kita semua masih dalam kondisi bernapas. Walaupun di antara kita ada yang datang dengan sakit penyakit, ada yang datang dengan pertarungan pergulatan hidup yang berat, alhamdulillah masih bernapas. Kalau masih bernafas berarti masih ada peluang bagi halayak, ibu bapak, saudara dan saya untuk menambah-nambahkan pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkahnya menuju surga. Amin ya rabbal alamin.
tidak mungkin agama itu semau pikiran dan perasaan kita. Agama itu adalah pikiran dan kehendak kemauan dari Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalla Jalaluhu yang telah membentangkan keberkahan bagi umat manusia. Islam ini bukan agama yang baru. Islam ini sudah ada dari zaman diutusnya para nabi. Jangan pernah berpikir bahwa Islam ini agama yang baru muncul pada abad yang ke-6. Sampai ada pendapat Islam katanya dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak membawa Islam. Islam sudah ada sejak sebelum datangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tepatnya menyempurnakan Islam. Kenapa Nabi Muhammad menyempurnakan Islam? Karena nabi-nabi yang datang sebelum beliau gagal. Berapa jumlah nabi? Berapa jumlah nabi? 25. Berapa jumlah kabinet Joko Widodo? Kok masih lebih banyak menteri daripada nabi? Belajarlah baik-baik ya. Karena bukan ukuran sudah lama dengan baru masuk ya. Al-ilma bil kasab labi nasab. Ilmu dipelajari bukan karena keturunan. Nabi itu ada 124.000. Lagi nabi jumlahnya ada 124.000. 123.999 nabi gagal. Adam alaihissalam belum segenap 1 minggu diutus sebagai nabi, gagal. Siapa yang menjatuhkan Adam? Iblis. Nabi yang terakhir gagal Al-Masih Isa alaihissalam, atau nama di kampungnya Yeshua Hamasya. Karena dia orang Israel, dia orang Ibrani, berbahasa Hebreu. Gagal pengikutnya. Nabi Isa pengikutnya itu hanyalah fakir miskin, orang-orang duafa, yatim dan piatu. Bahkan ada yang paling banyak mendominasi pengikut Isa, orang-orang yang tidak bisa membayar BPJS. Nah, itu pengikut Isa. Kebanyakan orang-orang sakit. Makanya Isa diberikan oleh Allah dengan mukjizat kesembuhan. Nah, ini di kafir-kafir pendeta mau tiru. Orang bukan tambah bengek, orang bukan tambah sembuh, bengek. Jadi diberikan Isa, jangankan orang sakit, mati pun bangkit. Bukan karena Nabi Isa, karena Allah. Jadi ketika semua nabi ini gagal, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujadikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, karena semua nabi ini gagal, dihadirkan nabi yang terakhir. Kama arsalna fikum rasulan, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul dari antara kamu, berarti dari antara manusia, dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, untuk menggenapkan kitab sebelum. Untuk apa? Membacakan ayat-ayat kami, kata Allah, menyucikan kamu
mengajarkan kamu bahkan rahasia yang belum kamu tahu, mengajarkan kitab wal hikmah, Quran dan hadis. Ma'lam takunu ta'lamun, bahkan rahasia yang belum kamu tahu, termasuk rahasia virus corona. Enjoy, relax, take it easy, buat sesuatu dari mudah. Corona isu yang paling berkembang saat ini. Dunia sedang digegerkan oleh virus corona. Apa itu corona? Atmosfer, lapisan pada atmosfer corona. Kalau dalam bahasa Islam al-buruj, memang ditiupkan oleh Allah. Dia cuma pilih yang khusus-khusus saja, yang munafik, nah itu kena corona. Siapa yang pakai masker di masjid ini munafik berarti. Udahlah. Dia datang untuk mencari munafik. Saya baru baca koran, rumah sakit di Zhejiang, Guangzhou, Cina, Tiongkok, roboh. Apa, siapa dan penghuninya di dalam? Mereka yang mengidap, mereka yang terserang virus corona. Bayangkan satu rumah sakit pun dikebuk oleh Allah, dicari, dikejar oleh malaikat, robohkan. Begitulah kira-kira kegagalan para nabi, karena ketiadaban umat yang dipimpinnya, karena ketidakjelasan pengakuan ketauhidan umat para nabi. Tidak ada satu nabi yang mampu. Nabi Musa saja meminta kepada Allah, ya Allah, kalau boleh cabut nyawa saya, karena saya tidak mampu lagi memimpin bangsa biadab Bani Israil. Nabi Isa juga begitu, gak mampu memimpin Bani Israil, gagal. Hanya 12 muridnya, 8-nya digantung di kayu salib di Yerusalem, 4-nya lari ke dalam gua, ditidurkan kemudian oleh Allah, lamanya 309 tahun bersama seekor anjing. Keluarlah 309 tahun dalam prediksi matematika Quran. 309 tahun Muhammad membawa, mengajarkan Quran pada abad yang ke-6, tepat perhitungannya. Lalu mereka mengucapkan, la tazidana as-salana si adawatan lillazina amalu liyahuda wallazina asfar wa la tazidana aqrabahum mawadatan lillazina amalu lillazina qalu inna nasra zalika bi anna minhum bizizina wa rahmana wa annahum la yastaghfirun wa iza zami'u ma unsila ila rasuli tara aynahu tafidu mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amana faktubna ma'asyahidi. Mereka mengakui kerasulan Muhammad. Siapa mereka? Inna nasra, mereka berkata kami orang Nasrani, di dalamnya terdapat pendeta dan rahib-rahib, masuk Islam. Artinya orang yang paling paham Islam ini bukan ustadz, bukan kiai, karena pada waktu Nabi Muhammad belum datang, berarti belum ada ustadz. Golongan yang paling tahu baginda Rasul Muhammad akan datang sebagai Nabi adalah golongan para nabi. Dan satu-satunya nabi yang tertulis dalam catatan kitabullah, firman Allah Al-Quran, adalah Nabi Isa alaihissalam. Sekali lagi, satu-satunya nabi di dalam Al-Quran yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Isa. Ceritanya begini, Bapak Ibu melihat bangunan masjid ini kuat. Ketua masjid sudah berapa tahun kira-kira masjid ini berdiri? 50 tahun ya. Belum pernah ada goyang sedikit. Tembok belum pernah retak. Tapi nggak roboh kan? Kenapa dia tidak roboh? Tolong jawab.
Enggak, dengar dulu. Dia tidak roboh, dapat dipastikan pondasinya, landasannya, dasar daripada bangunan ini terbangun di atas campuran spesies yang kuat. Kalau pondasi sudah kuat, insya Allah tembok jadi kuat, dinding jadi kuat. Rapuhnya keimanan seorang mukmin tidak bergantung kedalaman ketinggian ilmu yang dia miliki. Contohnya Pak Maruf Amin. Jangan ketawa, serius kita. Apalagi cuma ente yang ketawa ini, innalillahi. Tumbang dengan seketika. Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat. Memahami tentang Nabi Muhammad harus paham tentang Nabi Isa. Min ba'dismuhu Ahmadan. Karena yang mengatakan akan datang Muhammad adalah Isa. Ini campuran spesies. Kalau dalam pembahasan kajian ilmiah, proses sintetis itu adalah penggabungan antara antitesis dan tesis. Tesis dan antitesis. Tisu ini dikatakan meja karena ada papan, itu adalah tesis. Papan sendiri. Kemudian dia ciptakan ada cat, antitesis. Jadi meja, bergabung dia, maka itulah sintetis. Tapi yang kita akan bahas adalah proses perjalanan teologis. Bagaimana sampai kita menemukan Rasulullah Muhammad dari Nabi Isa. Di kampung yang kecil hidup seorang wanita soleha, pekerjaannya cuma menyulam kain, aktif, setia, jujur dalam mempertahankan kesucian syahwat. Wanita ini tidak pernah berpacaran, tidak pernah mengenal siapapun laki-laki. Bahkan dalam sejarah kitab Yahudi yang bernama Tenat Torah Nevi'im Ketubim, atau yang dipakai Yahudi sekarang Talmud, sahih kitab ini menjelaskan Maryam tidak pernah bergaul, berkenalan dengan satu bulan lagi. Tapi tiba-tiba Maryam ini hamil. Maklum saja hidup di desa. Cerita satu jenggal jadi 10. Itu sana ada wanita yang hamil namanya Maryam. Datang satu kampung Yahudi sampai hari ini menerapkan sistem rajam. Ketemu anjing rajam dengan batu, ketemu kusta rajam dengan batu, ketemu wanita berzina hamil tanpa suami rajam dengan batu. Maryam didesak, mengaku Maryam, siapa yang hamil? Daulah bilang, saya tidak pernah bersentuhan, jangankan bersentuhan, berkenalan tidak dengan siapapun. Dan memang dalam sejarah itu Maryam hanya tampak kedua kelopak matanya, tidak tampak kuku jari tangannya, kuku jari kakinya, hanya yang tampak kedua bola matanya. Berarti Maryam pakai cadar. Tapi waktu itu belum ada menteri agama di pelan-pelan kita sisir, nanti sampai ke munafik terakhir. Kita sisir secara sistematis, teologis dan kontekstualis. Ulang kita satuan 8 satuan kredit semester. Duduk dia di interview, interogasi. Imam pada waktu itu, imam pengadilan agama Yahudi bernama Kayafas. Raja pada waktu itu di Yudea, Yahudi, Herodes. Wali kotanya Pontius Pilatus, Romawi. Karena Romawi menduduki Yerusalem tahun 65 Masehi sampai tahun 6 Masehi. Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi, bukan tanggal 25 Desember. Pelan-pelan saya jelaskan supaya masuk ke kepala. Setelah diinterview, Maria mengatakan tidak pernah ada 4 kelompok dalam kehidupan masyarakat
Israel, Yerusalem. Yahudi, Saduki, yang melihat bintang ini, Majusi, dan satu lagi kelompok Ahlul Kitab. Mereka duduk sama-sama di sini. Kita tanya Maryam, ini sudah menodai sistem budaya, adat istiadat agama kita. Desak dia kelompok yang namanya Majusi, menurut Islam Majusi, menurut Kristen Majus. Ini yang mengatakan jangan dulu dirajam, sebab sudah 9 bulan lebih di rumahnya, di atap rumah Maryam terlihat bintang. Rupa-rupanya di zaman dulu itu kalau ada nabi mau diutus ada bintang. Ada satu tanda lagi, burung merpati. Itu tanda para nabi. Tanya sama kiai pesantren tahu. Yang tanya aku sudah keluar bulan dari Mesir 2 minggu. Nanti bila kafir kacau kita. Ini sejarah. Dibawalah dia, didesak, tanya. Oke, mengaku namanya. Maria bilang tidak, sampai mati tidak. Kata si sampai kelompok Majusi, biarkan dulu sampai waktunya dia bersalin, melahirkan, barulah kita lihat bagaimana anak ini. Tunggu, karena Maryam terlalu didesak, lari dari rumah. Biasalah ibu-ibu kalau sudah dalam keadaan hamil, batinnya tersiksa, ditekan oleh siapapun, pasti sedih, takut, marah, kecewa, bahkan bisa jadi bunuh diri. Pergi dari satu tempat, lari dia, Maryam lari, berlindung di pelepah-pelepah rumah, dirubah pisahnya oleh kafir Kristen. Katanya Maryam lari di kandang binatang. Makanya Nabi Isa lahir di kandang binatang. Ini kafir punya versi. Kacau memang kalau kafir sudah berpikir begitu. Makanya saya masuk Islam. Masuk Islam baru saya yang ngomong itu dulu. Sudah. Tinggal namanya di situ, tengah malam datang Ruhul Kudus. Ruhul Kudus datang, Roh Kudus. Ruach HaKodesi dalam bahasa Ibrani-nya. Ruach HaKodesi, Holy Truth, Roh Kudus, atau kita bahasa Islamnya malaikat Jibril ke bawah. Ulanglah, aku utusan Allah yang diperintahkan Allah untuk mengajakmu kembali ke rumahmu, karena bayi yang ada dalam kandunganmu itu kurnia besar bagi umat manusia. Pulang Maryam, jangan takut Maryam. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, akan menyertai engkau. Pulang Maryam. Sampai di rumah sudah ditunggu oleh bidan dan suaminya. Siapa namanya? Bidan ini bernama Safira, suaminya bernama Ananias, yang menyunat Nabi Isa. Sampai di rumah bersalin Maryam, diletakkan anak itu di tikar sembahyang, ditaruh di atas ayunan, potong pusarnya, datang yang mana anak itu? Begitu Yahudi menoleh ke dalam ayunan, anak ini bicara. Ambil Al-Quran dan buka sekarang. Surat 19, judul ibunya. Baru lahir beberapa menit sudah bisa ngomong. Tanya semua dia. Baru beberapa menit sudah bisa bicara. Apa yang dia bicarakan nggak ada di kitab agama manapun kecuali dalam kitab Al-Quran. Makanya disebut dengan judul ibunya Maryam. Surat 19. Qala inni Abdullahi at-taniyal kitab wa waja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa zakati madumtu hayat. Yang artinya Isa memperkenalkan, qala ini Abdullahi, saya ini hamba Allah, at-taniyal kitab, Allah memberi aku kitab. Dalam tanda kurung kalau ditranslate Quran Depak, Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis sholati wa zakati madumtu. Kemana aku pergi, kata
Masih Allah memerintahkanku mendirikan sholat, membayar zakat, madum hayat seumur hidup. Pertanyaan saya sekarang kepada ibu bapak, orang kalau sudah sholat dan membayar zakat, agamanya Kristen atau Islam? Keras-keras. Orang kalau sudah sholat dan bayar zakat, Kristen atau Islam? Orang kalau sudah sholat dan bayar zakat, kafir atau mukmin? Kenapa selama ini antum hubung-hubungkan Isa dengan kafir? Siapa yang ajar dari dulu? Siapa yang ajar? Ajaran dari mana? Ini fondasinya memang sudah salah. Makanya muncul munafik. Agama sama kepala lu. Sama bagaimana orang Kristen juga nuduh kita orang Islam domba sesat. Cuma kan ini kafir ini toanya tidak ke atas. Coba kalau gereja pakai toa seperti masjid, habis kita dicaci maki. Kalau kita menerangkan dia masuk neraka, bukan karena kita benci, nggak boleh dapat pakai kebencian. Kita sampaikan kata sayang, kafir, kembalilah. Qul ya ayyuhal kafirun ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi wa la yattakhidha ba'duna ba'dan. Kembali hai ahli kitab pada kalimat yang sama dengan kamu. Pulang kalian. Yahudi kaget dengar ayat yang dibaca Al-Masih. Loh, Yahudi ini kan kitabnya seperti tisu ini teman. Coba lihat nanti cucu-cucunya kalau hari Minggu ke gereja itu pasti ada cucunya, opanya saja, mbahnya dan tuanya bawa ini kita. Kalau jauh dibaca, Masya Allah, ternyata ini firman yang dibaca oleh si bayi kecil Al-Masih, Isa, Yesus, Hamasyah. Diurutkan ya, kata Saduki. Kita pulang aja di Saduki dengan Yahudi, kita pulang di OKG. Dasar kepala batu, nggak tobat-tobat juga. Kita pulang, tapi kita tunggu kapan nanti Maria melaksanakan satu perintah lagi sesuai dengan agama adat istiadat kita. Apa itu? Sunat. Oh, kalau di Islam, kalau dengan Yahudi, kalau persoalan toharoh, tahu toharoh? Hah? Menjaga kesum? Warah, tahu warah? Menjaga dari hal-hal yang haram. Yahudi lebih ekstrim. Saya contoh. Wanita haid boleh tinggal dalam rumah. Di Israel, wanita haid tidur di luar karena uapnya dianggap najis. Apalagi anjing ketemu ragam dengan batu. Di Ranau Minang sampai 5 ekor bobia miring. 3 di depan, 8 di belakang. Najis itu. Ketemu di Israel ragam dengan batu. Yahudi, masa kita kalah sama Yahudi? Munafik itu juga. Masuk satu, mulai ke dalamnya ini. Dalam sistematika metodik didaktik begini. Jadi ketika Yahudi mendengar itu, panik juga, jangan-jangan ini Nabi. Ya memang Yahudi tahu. Yang saya mengatakan mereka tahu tapi pura-pura tidak. Allahu Akbar. Yang mendustakan ayat-ayat Allah itu Yahudi, ahli kitab, para pendeta, termasuk saya dulu. Jadi ketika Yahudi pulang karena kepala batu, rupa-rupanya tidak pulang, mampir di warung kopi dulu. Duduk dia di warung kopi, giliran gaul, mainkan kopi hitam dulu. Yahudi memang begitu, suka minum kopi, tapi sayangnya tidak ada kopi ini.
orang kafir dan munafik. At-Taubah 73. Waqlus alaihim, dan bersikap keras terhadap mereka. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Pulang Yahudi, tunggu 8 hari, karena sampai hari ini siapapun anak laki-laki Yahudi yang dilahirkan tepat pada hari yang ke-8 wajib disunat. Sampai hari ini hukum itu berlaku. Kita orang Islam nanti sudah berbulu baru disunat. Termasuk saya juga, Bu. Saya juga baru disunat. Karena dari kafir masuk Islam. Jadi begini. Amin. Kalau ada barang ini bisa 3 jam ya. Bila perlu kasih habis saja. Kalau usah kayak apa? Saya baru datang dari Penyambungan, kami ceramah di Kecamatan Kabupaten Mandeli Natal. Baru kami bertiga, istri saya dan anak, belum istirahat tadi. Nah, hari yang ke-8 ditunggu oleh Yahudi. Kata Semuki, kita pulang aja Yahudi. Baik, kita tunggu sampai hari ke-8. Kalau Maryam tidak sunat ni anak, berarti dia kafir. Ini Islam belum ada, Islam masih jauh. Begitu tiba hari yang ke-8, Yahudi WA ke Semuki. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam Ki. Ini sudah 8 hari. Siap. Kemana kita? Kita serbu Maryam. Kita datangi rumahnya. Oke, kalau begitu saya panggil Grab dulu. Tapi susah mau dipanggil. Gojeknya menteri sudah jadi menteri. Oh, baik. Nah, mulai kenal sana dia. Udahlah, kalau munafik pasti lari mau dengerin. Tunggu, ini barang kan. Ya, namanya mau main ban nyalain mobil, nggak mungkin langsung tancap. Putar dulu pelan-pelan starter. Kan dia kan? Wah, masa langsung hidup langsung start. Pelan-pelan dulu, putar dulu. Gigi 1, gigi 2 baru pokok. Kalau manual, sekarang ada manual, matic kebanyakan. Jadi matic itu kerjanya slow ya. Pelan, nanti tugas. Tiba hari yang ke-8. Di Bible Kristen, Lukas pasal 2, ayat 21 masih tertulis. Pada hari yang ke-8, anak itu disunat, diberi nama Yesus. Kemarin kalau jadi debat dengan kafir-kafir, saya akan bilang panitia debat, suruh buka celana mereka, periksa dulu. Tidak bisa menyangka kawan, karena itu tertulis dalam kitab mereka, Bible or New Testament, perjanjian baru. Lukas pasal 2, pada hari yang ke-8, anak itu disunat, diberi nama Yesus. Tuhanmu disunat, kenapa kau tidak? Itu yang asli pengikut Al-Masih. Sudah tahu itu kafir. Laqad kafara allazina qalu inna Allaha masih ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Ini tegas Al-Quran. Senang saya. Sampai di rumah Maryam, Allahu Akbar. Begini ramai rumahnya Maryam. Matikan motor, turun dulu. Bawa kitab. Ayo Sanuki, kita serbu. Siap. Menari langkar, doa para rabi, gambus dan kecapi mulai terdengar. Imam rabi Yahudi sudah membaca doa. Anak ini sudah diletakkan di atas tikar sembahyang untuk dikitan. Ditanggang kaki kirinya, dikitan umur 8 hari. Dibersihkan, dibasuh, dicuci bersih, didoain, Yahudi masuk. Diletakkan anak itu di lantai di tikar sembahyang sejadah. Assalamualaikum Maryam, waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa lagi Yahudi? Kami akan lihat acara apa ini? Acara khitan. Langsung tengok sama-sama ini. Betul berarti dia ini anaknya disunat. Salah sangka kita. Belum sampai Yahudi pulang, belum pamitan pulang, anak ini dengan senyum menoleh.
dan berkata, tertulis sampai sekarang Al-Quran As-Saff ayat yang ke-6, surat 61 di Al-Quran ayat yang ke-6. Wa idzqala Isa ibnu Maryam ya bani Israila ini Rasulillah ilaikum musyriqan baina yadayya min at-taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min bani ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku, namanya Taurat. Tetapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu Nabi Isa mengatakan Nabi Muhammad akan datang, apakah Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Sudah. Siapa yang bilang sudah tadi? Alhamdulillah, bagus sekali. Luas beliau punya pemahaman. Sudah tadi. Nabi Muhammad, daripada kita saling tuduhan tidak bagus. Nabi Muhammad lahir 20 April tahun 571 Isnain, hari Nabi Isa lahir 6 sebelum Masehi. Jangan ke Nabi Muhammad, dan tuanya Nabi Muhammad belum lahir. Bagus. Berarti rentang waktu antara Isa dengan Muhammad 576 tahun. Yang mengatakan ini Nabi terjadi, bukan kawan kita ini. Sembako murah tidak terjadi. Jokowi. Lihatlah. Awas boleh masuk lagi. Enak kita di zaman Pak Jokowi ini. Semua jadi aktif berdakwah, jadi rajin ke masjid. Ya Pak ya? Jadi kalau Nabi yang janji, insya Allah jadi. Sama dengan Isa lahir. Siapa yang bisa menentukan itu? Nggak ada. Maka lillahi ayat Isa min waladi subhana Isa qada amran fa'ina ma yakun lahu kun fayakun. Jadi, maka jadi. Kalau Allah berkehendak, jadi. Nah, coba dulu ya. Boleh nggak kawan di belakang-belakang itu tidur semalaman, ibu-ibu ini bangun pagi langsung hamil seperti Maryam? Bu, ente tidur semalaman, bangun pagi langsung hamil, boleh nggak? Nggak bisa, harus dipompa dia. Dipompa dia dulu, baru dia hamil. Tapi kalau Allah berkehendak, maka lillahi ayat yang disabwa dari subhana Isa qada fa'ina ma yakun lahu kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Jadi tanpa dipompa. Makanya Maria menyangkal, oh bukan, saya tidak pernah dikandung. Isa tanpa konotasi seks, dikandung Isa tanpa proses biologis persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, tersimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh, fitrari makin. Siapa boleh begitu? Ada yang boleh begitu? Nggak ada. Dipompa dulu. Ini yang kadang-kadang kita nggak bisa ikuti. Keinginan Al-Quran kita paksakan dengan logika kita. Tadi juga begitu. Apa Nabi Muhammad sudah datang waktu Isa mengatakan begitu? Nabi Muhammad belum lahir. Jaraknya 576. Atau mau bantah sama saya, kita ini kan kebanyakan semua bantah di umat Islam ini. Jamaah sana bantah ke jamaah sini, baku hantam, tapi tepuk tangan lihat. Masyarakat dengan petugas diadu domba karena politik, mau juga berdarah-darah, tapi yang tepuk tangan, haleluya. Dia lempar batu, Allahu Akbar. Petugas juga merasa diri Islam, ambil juga batu, Allahu Akbar. Polisi, masyarakat, tentara beradu.
masyarakat. Pejabat-pejabat kita ini melempar, mengadu domba, menabrakkan Pancasila dengan agama, bukan masyarakat. Kau munafik. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, jangan coba-coba melogikakan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Jadi karena ketidakmampuan orang kafir dan munafik menerima wahyu, mereka mencoba mengalahkan argumen Allah dengan mengedepankan pengetahuan mereka. Mereka tidak mampu, padahal bukan pengetahuan untuk mengetahui isi daripada wahyu, pengakuan, bukan knowledge, tapi recognition, pengakuan. Akan saya balik, apakah nabi-nabi itu pernah berpendidikan formal? Nanti sebentar saya kasih contoh. Nabi Muhammad saja, apakah pernah duduk di bangku kuliah? Apakah pernah duduk di bangku SD? Tidak. Tapi mereka mengedepankan recognition, pengakuan. Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan mereka pengetahuan yang melampaui sebuah profesor di dunia. Hamparan disertasi yang bertebaran atas temuan para ahli kaum jenius ilmuwan bersumber dari isi Al-Quran. Kita umat Islam di kampung begini mana tahu Islam itu besar. Di Amerika, di Eropa, orang tidak lagi mencari ketenangan dengan materi. Uangnya sudah tidak terhitung nominal yang disimpan di dalam account di bank. Nomor rekeningnya sudah tidak tahu jumlahnya berapa. Tapi si bule merasa hatinya gelisah. 3 bulan lalu saya berdakwah dengan Muammar ZA, Kori Internasional. Dia bisik sama saya di sela-sela sambutan panitia. Ustaz, Kiai, saya baru diundang di Selandia Baru, di New Zealand. Siapa yang undang? Pastor di New Zealand. Jik, saya bilang beliau, nggak ada orang Islam. Betul, tapi saya diundang oleh pastor. Karena di sana Katolik Ortodoks, pemimpinnya adalah pastor. Pemimpin Protestan adalah pendeta. Oke, sampai di sana apa yang antum buat? Saya disuruh baca Al-Quran, ya. Antum baca, saya baca. Ulang dapat, bukan main-main beliau dibayar. Apa sebenarnya persoalannya? Haus, manusia perlu minum. Lapar, makan. Haus dan lapar perlu makan dan minum. Pertanyaannya, apabila jiwa kita haus dan lapar, dengan apa kita kenyangkan? Golongan yang kedua yang paling tahu tentang Islam benar adalah ahli-ahli kitab. Makanya Nabi Muhammad berdoa supaya ahli-ahli kitab ini masuk Islam. Terbukti sekarang kami yang ahli kitab berjuang di lapangan mengislamkan kafir yang sudah Islam mau keluar. Lalu kalau yang keluar dari Islam itu apa namanya? Murtadin. Yang dari kafir masuk Islam apa namanya? Murtadin. Gak ada kata mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang dibujuk hatinya. Yang masuk Islam dari kafir, yang betul-betul mendapat hidayah atas kemampuan intelektualitasnya, itu namanya muhtadi. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Itu kata Allah. Barang siapa yang kami beri petunjuk, maka mereka adalah muhtadi, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa kami sesatkan, maka dialah orang sesat yang keluar dari Islam, murtad. Murtadin, orang-orang yang murtad, yang masuk dari kafir ke Islam, yang betul-betul hidayahnya muhtadi. Nah, itu yang
keilmuan di atas rata-rata. I witness there is no God but Allah, and the Prophet Muhammad is the messenger. His comings. Embrace to Islam does not converse religion. Masuk Islam bukan pindah agama. Coming back to the truth. Kembali kepada fitrah, pulang kepada kebenaran. Saya, istri, dan 3 orang anak. Bukan pindah agama. Siapa yang mengaku? Saya yang yakinkan Pak Yahya sampai Pak Yahya masuk Islam. Siapa di Indonesia ini? Enggak ada. Kami membaca, melihat, mengetahui, menyikapi, berkeputusan. Sekali layar terkembang, pantang menyerah. Mengetahui kebenaran, tinggalkan kekafiran. Ucapkan 2 kali syahadat. Tinggalkan segala macam kemewahan. Tinggalkan segala macam kedudukan. Jangan main-main ya. Saya lelah sekali. Saya datang sini karena Allah, bukan karena panitia masjid. Saya datang sini karena Allah. Situasi dan kondisi Islam hari ini dengan dihitung siapa yang berani turun ke lapangan. Kalau mau main-main kita, model begini tak, kita tidak. Ciptakan, jadikan generasi yang berdisiplin, menghormati. Sudah terbiasa kita ya, kalau Ustaz lagi bicara, kalian tidak hargai. Pejabat lagi bicara, kalian hormat seperti malaikat. Munafik, hapuskan semua. Kalian tidak tahu, Ustaz dia di mimbar masjid, pejabat di bawah, bupati di bawah, gubernur di bawah, jenderal di bawah. Jokowi pun kalau lewat di sini, dia mau sholat Jumat, dia di bawah, Ustaz di atas. Saya dari Kapit Tomaga itu datanglah ke Istiqlal tiap hari Jumat, duta dosa besar, ujung ke ujung, para jenderal, semua orang besar dari ujung ke ujung dunia di Istiqlal. Jokowi pun dibawa dengan ma'ruf amin. Di atas adalah ustaz, di atas adalah kiai, di atas adalah buya yang menasihati. Bersyukur kita diberi iman, tapi sayang seribu sayang, kita ini karena mendapatkan Islam hanya gampang, makanya pandang enteng. Pandang enteng. Munafik dengan kafir itu beda. Kafir menolak. Kami tidak mau beriman, itu kafir. Jelas identitasnya. Di kompleks begini, dari namanya sudah ketahuan. Matius, Markus, Stefanus, Tetanus. Tapi kalau munafik susah kita deteksi. Sulit kita deteksi. Makanya Buya Hamka bilang apa? Antum kalau mau cari orang Islam, tunggu. Pada waktu pelaksanaan Idul Fitri, Idul Adha, banyak dilakukan pulang kaki. Tapi kalau antum mau cari orang mukmin, datanglah ke majelis-majelis ilmu. Mungkin itu dengar apa dikatakan oleh pendakwa. Duduk paling belakang kalau main-main. Kehadiran kita di sini tanpa ada yang sepakati. Saya hanya bertemu Saudara Agus Nuarunso. Rupa-rupanya mereka sudah lirik saya. Saya datang ini cuma 2 jadwal di Giliran Gao dengan Panjabungan. Sudah 3 malam berarti saya belum istirahat. Sudah 14 tahun berkeliling di Indonesia pakai mobil, hanya bertiga. Pantang untuk minta dibela. Cukup didoain oleh jemaah. Amin. Mana ada yang mau berkeliling begini? Aku katakan, Ustaz Jaya ya, tergantung siapa yang tanya. Boleh nggak Ustaz isi di masjid? Jadi, saya mau pulang ke Jakarta lewat sini, bukan terbang. Dia tanya mana sopir? Ya itu anak saya sopir. Bodyguard saya, itu anak saya umur 2 tahun, my bodyguard. Orang tanya siapa yang nabi Ustaz? Berlah salam sama itu
Ini Isa, ini perintah Allah. Ada tentara dan polisi di luar sana, diperintahkan komandannya tangkap penjahat, tembak musuh. Mereka berani, apalagi Ustaz diperintahkan oleh Allah, yang betul-betul diperintahkan Allah, bukan diperintahkan oleh imanuhum fi amrotihim. Paham maksud saya? Bukannya datang berdakwah karena imanuhum fi amrotihim, amrot, dan dikasih amrot maraju, tidak mau datang ceramah. Akibat ini Bani Munafik mulai tumbuh dari sini. Allah. Nah, oleh karena itu kita paham dulu rangkaian sejarah ini tentang Isa dan Muhammad, supaya kita tidak adu domba. Orang kafir Kristen itu nggak usah memakai nama Isa karena agama mereka tidak identik dengan Isa. Yang paling identik dengan Isa adalah agama Isa. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamamu. Begini sederhananya, supaya lebih cepat. Meja ini terbuat dari kayu. Yang buat meja ini pasti tukang kayu, carpenter. Meja terbuat dari wood. Pembuat meja ini adalah manusia. Pembuat meja carpenter adalah creator, pencipta. Meja ini adalah cipta. Tanya yang buat meja ini, kalau dia masih hidup, waktu antum bikin meja ini, apa antum pernah jadi meja? Pencipta tetaplah pencipta, ciptaan tetaplah cipta. Sampai botak kepala kafir itu, Isa itu tetap makhluk manusia yang dihadirkan Allah dalam kondisi tanpa hubungan biologis. Kalau Isa dituhankan, kenapa Adam tidak dituhankan? Adam lebih spektakuler, begitu datang di dunia langsung dewasa, Isa masih bayi. Nah, ini kalkulasi matematik filsafat Kristen, agama filsafat, bukan agama samawi. Jadi Nabi Muhammad datang ini untuk menyempurnakan semua agama yang gagal. Makanya saya masuk Islam tanpa disuruh. Orang Eropa masuk Islam, ahli kandungan Maurice Buckley, Profesor Dr. Maurice Buckley, bukan menemukan satu isi Al-Quran, tidak. Bukan menemukan satu kalimat Al-Quran, bukan satu ayat, satu titik, satu kata dalam Al-Quran terkait dengan kata nutfah. Beliau masih Islam. Ada bukunya dalam bahasa Perancis, La Coran, la Bible at la Science modern. Bible and Quran memandang ilmu pengetahuan modern. Dalam Quran surah Al-Insan ayat 12-13, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Itu Quran surah Al-Insan, bahwa sesungguhnya kata Allah, kami ciptakan manusia dari segumpal setetes mani yang bercampur. Bayangkan sampai hubungan biologis manusia, Al-Quran tahu. Setetes nutfah itu satu tetes air dalam bahasa Arab. Setetes air mengandung berjuta-juta sel telur, terbentuk, lahirlah kita semua ini, manusia. Pertanyaannya sekarang, kapan Nabi Muhammad belajar? Duduk kuliah fakultas kedokteran, spesialisasi ilmu kandungan. Allah yang menurunkan pengetahuan itu kepada manusia. Adakah kira-kira kitab agama di dunia sesempurna itu? Semua ilmu pengetahuan di dunia ini Al-Quran sudah mencatat. Makanya orang-orang cerdas sebelum datang Albert Einstein, Neil Armstrong, sebelum datang Isaac Newton, Eddington, sebelum datang siapa lagi? Thomas Alva Edison. Sebelum datang ilmuwan dunia 1300 tahun sebelumnya, 99 nama Muslim menguasai jagat pertarungan ilmu pengetahuan. Makanya dari zaman Adam sampai hari ini, orang kafir tidak pernah menang melawan Islam, baik dalam pertarungan fisik, peperangan, maupun dalam pergulatan argumen sains. Bangga nggak ibu bapak?
tidak sekolah, buta huruf, tapi bisa beragama Islam. Agama. Tapi kalau ibu bapak sebaliknya buta huruf, kafir, boleh nggak masuk Islam? Ini agama para profesor. Al-Islamu ya'lu wala yublah. Agama Islam itu agama yang tinggi. Bersyukur ibu bapak bisa beragama Islam. Kalau saya balik, ibu bapak dulu kafir seperti saya, boleh nggak masuk Islam? Boleh nggak masuk Islam? Orang-orang yang masuk Islam itu intelektualitasnya di atas rata-rata. Sedangkan yang murtad dari Islam, coba periksa, paling Indomie satu bungkus beras 1 liter. Orang murtad maksud saya hanya karena ditipu dengan Indomie. Orang yang dari kafir masuk Islam mendapatkan Islam karena argumen pengetahuannya komparasi relevan dengan apa yang tertulis dalam mereka tinggalkan. Saya di kafir sana dulu, inilah dokumen saya yang mempendetakan para pendeta. Ini dokumen saya rektor sana. Saya tinggalkan. Kenapa saya tinggalkan? Saya mau jadi ustaz supaya setiap ceramah dapat amplop. Nah, amplop di sana cuma kecil, cuma $13.000 tiap bulan, jadi kurang besar. Gara-gara amplop itulah rusak ulama kita ini. Makanya seringkali dia matanya sama saya, kok Ustaz bawa mobil sendiri? Kalau antum mau tolong, cobalah sekali-sekali. Coba dulu, baru 2 orang dapat penyakit kuning, hepatitis. Pertama nggak ada gaji, karena kita berceramah tidak ada manajemen. Tapi harus digaris bawahi, kami murah, tapi tidak murahan. Tidak kemampuan ilmu. Jangan dijual kalau tidak tahu. Karena nanti begitu mati, hanya 4 pertanyaan yang Allah tanyakan. La tasalu qadama abdin yaumal qiyamati min baini yadayhi ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asal. Tidak beranjak kaki seorang hamba dari pelataran kiamat yadayhi ta'ala di hadapan Allah Ta'ala kecuali dia ditanya 4 perkara. Yang pertama, an-umri fima afnahu, umurmu dengan apa kau habiskan. Wa an jasadihi fima ablahu, jasadmu dengan apa kau lakukan. Ini yang ketiga. Wa an ilmihi wa amila bihi, ilmumu untuk apa kau gunakan. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq, hartamu dari mana kau dapat, untuk apa engkau belanjakan. Hanya 4 pertanyaan itu. Jadi selagi Allah berikan umur, ketika Allah berikan umur itulah yang kita pakai. Ibu bapak bisa saksikan ketika kita menjelaskan tentang dasar negara kita Indonesia. Baru-baru ini kabar yang sangat menyakitkan orang-orang beragama. Perhatikan ya, orang-orang beragama berarti semua agama tersinggung. Tokoh, konon katanya profesor, berdasarkan kemampuan akademik, sadar mempunyai legalitas, kemampuan di atas kemampuan metodik didaktik dalam rumus konteks kedewasaan balik untuk memahami realitas politik, sosiokultur, antropologi, linguistik, dan teologis. Jelas kalau profesor. Yang kedua, konon beliau adalah kiai katanya. Dan yang ketiga, rektor di salah satu perguruan
perguruan tinggi di Pulau Jawa. Saya juga rektor, cuma rektor saya dulu beda. Rektor saya ini rektor membawa makhluk ke neraka. Tapi alhamdulillah sekarang membawa orang ke surga. Makanya saya tidak main-main. Lihat yang negatif, saya rimpas. Saya ini insya Allah mengikuti bajunya Umar bin Khattab. Silakan Tengku Zulkarnain mengenakan jubah ini, Abu Bakar bin Ustaz Somad. Saya suka membaca buku Dr. Haikal yang bercerita tentang Umar. Kadang saya menangis, kadang saya tertawa. Sama bentuk mirip karakter Umar. Banyak dengan saya yang sama. Itu yang saya lihat. Kebetulan juga saya ini sedang menyusun buku dengan judul Munafik. Insya Allah 3 minggu lagi sudah mau terbit. Kamuflase hewan, animal behavior, mempunyai relevansi yang kuat dengan animal behavior, human behavior. Manusia karakternya sama dengan binatang. Kamuflase, bunglon. Tahu bunglon? Di pohon merah-merah, di pohon biru-biru, di pohon hitam-hitam, dia berkamuflase, dia merubah bentuk fisiknya. Kenapa? Rupa-rupanya di dalam persoalan biologis terkait dengan zoologi. Bunglon ini di sekelilingnya, bunglon dikelilingi oleh sel kromatofor. Kromatofor ini berpigmen biru dan putih. Jadi ketika dia hinggap di satu pohon secara alamiah, natural, bunglon mampu berkamuflase. Manusia tidak punya pigmen biru dan putih, hanya coklat. Ini munafik maksud saya. Dia mengadakan adegan teatral, dia mengadakan action, dia mengadakan penyamaran. Tidak sedikit orang-orang munafik ketahuan penyamarannya, malu, dibunuh, bahkan disiksa dia. Keluarganya turut membawa malu. Dalam Al-Quran, 1 kali kita munafik sampai ke liang kubur, tidak boleh dikuburkan. At-Taubah 84. Wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu fasiqun. Kata Allah, wa la tusalli, janganlah engkau Muhammad mensalatkan salah seorang munafik yang mati dari kalangan munafik. Mata abada, untuk selama-lamanya. Wala taqum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kubur mereka. Jangan mendoakan. Atau 84. Kenapa? Ditanya, dijawab oleh Al-Quran, innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu fasiqun. Karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul, mereka mati dalam keadaan fasik. Ini yang membuat saya 14 tahun masuk Islam. Kopi sampai puluhan gelas saya minum, makan tidak teratur, minum tidak teratur, tidur apalagi selama 14 tahun, paling tinggi 3 jam. Adakah stabilitas fisik saya, Pak? Beringus biasa, normal, mengantuk biasa, mampir di musola, tidur sebentar, ditelepon panitia, tancap gas sampai 120, karena buru-buru waktu. Allah wa Rasul a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Gak usah orang tahu. Karena kita ini sebenarnya kan lihat, minta diketahui orang. Ibadah maunya orang tahu. Kata orang Arab, yastaquna minan nasi wala yastaquna minallahi. Kau bersembunyi di hadapan manusia, tidak di hadapan Allah. Ibarat pohon di luar sana, perhatikan baik-baik ya, bukan daunnya, bukan batangnya yang besar. Kita petik buahnya kelihatan kuning, tak. Begitu kita belah, ulat, busuk, ternyata. Itulah watak munafik. Dia bukan di luar masjid, dia ada di dalam masjid. Jangankan di dalam masjid, Rasulullah sholat, lapis pertama, saf pertama, munafik Abdullah bin
baik. Dia paling belakang di saf pertama Rasul sholat. Yang suka larang bilang kafir. Dan bilang-bilang kafir ya. Kalau kita tidak bilang kafir, kapan orang kafir masuk Islam? Jangan bilang kafir kalau di kantor. Tapi kalau di masjid begini harus disampaikan supaya umat tahu mana kafir, mana bukan. Betul? Jangan kafir, kafir sudah kita tahu kok, tetangga kita. Oh ini ke gereja hari Minggu, ini hari Jumat ke masjid. Sudah tahu kita. Cuma yang satu ini, yang ada yang ke gereja, ada yang ke masjid, pakai sorban putih di kepala. Jidatnya juga hitam. Yang ditakuti itu sering di gereja, sering juga ke masjid, pakai sorban. Makanya ada kawan saya ceramah di Jakarta, ada yang menuntut Partai Soimut, ya kan, Partai Setan Indonesia, artinya golongan-golongan setan ini yang suka memprotes pejabat, kemudian mengatakan banjir di Jakarta karena Anies. Orang Islam sudah punya konsep ma'asabah bi musibatin illa bi'idnillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbu wallahu bi kulli shay'in alim. Tidak ada musibah menimpa kepada seseorang, bahkan satu tahun, kecuali illa bi'idnillah, dengan izin Allah. Corona itu enggak bahaya, corona itu virus corona COVID-19 tidak bahaya. COVID-19 bahkan Dr. Jesus, petinggi daripada World Health Organization, WHO, Badan Kesehatan Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia, mengatakan 18 bulan ke depan akan banyak macam virus yang berkembang dari corona. Ini corona bukan analitis mimikus sebagaimana kamuflase hebat. Corona ini adalah musibah yang diberikan Allah kepada Cina, karena tidak tahu di Cina, India, negara miskin, sama tua dengan Yahudi, 3 bangsa tertua di dunia, Cina, India, Yahudi. Tiga bangsa ini dipungut oleh Allah. Yahudi diambil dipungut Allah, ribuan tahun dijadikan budak oleh Ramses Fir'aun, diangkat diutus Moses Musa alaihissalam. Cina juga begitu, kasihan, telanjang, sipit, nggak punya baju, dikasih kelebihan oleh Allah karena makhluk yang diciptakan Allah. Cuma 2 modalnya, ginseng dengan bela diri. Nggak punya modal obat ginseng tradisional. Pak, penyakit apapun Cina paling jago, betul nggak? Coba, pernah saya sakit perut, dokter polis, ini Ustaz penderita usus buntu. Oh begitu dong. Biar kita ambil sekuset, kita potong. Jangan. Saya tidak percaya. Apalagi dokter tadi bilang jangan merokok. Tambah saya tidak percaya. Saya perokok berat. Haram. Coba bilang haram. Enggak. Bukan masalah itu Ustaz. Supaya Ustaz sembuh. Enggak percaya saya teori itu. Saya minta obat saya bagaimana supaya saya bisa kentut. Kadang saya kurus lupa sarapan, saya hantam kopi sampai 63 gelas. Apa enggak kau itu? Rupa-rupanya memang karena tidak tidur. Saya semalam kena hujan, ceramah di pedalaman Kalimantan, lalu lupa sarapan. Kopi hantam terus, beruduk saya. Ada satu teman Dayak Muslim. Mau nggak saya kasih obat Cina? Sekali Ustaz hantam langsung itu. Cuma Ustaz bisa dulu. Jangankan bisa mati pun sudah siap saya mana. Dikasih obat. Harganya berapa? Hampir 15 juta. Kecil sekali. Karena itu Ustaz. Begitulah. Ternyata bukan usus buntu, kotoran tertahan. Dokter salah diagnosa. Artinya Cina jago dalam persoalan medik, internasional, medical, tradisional, medis, pengobatan internasional, Cina
saja sekarang ini corona telah menyebar di Indonesia. Hei, tidak akan datang ke sini. Ada corona itu sampai saya. Tinggal saya suruh, kemana dia? Pakai masker. Ketahuan itu. Pokoknya kalau pakai masker, munafik itu. Tapi kalau ke masjid pakai cadar, alhamdulillah. Cuma kalau mau lama jangan pakai cadar lah. Karena sudah pernah ada kejadian kan, begitu malam pengantin, patah rumahnya. Viral itu di Situbondo. Janganlah pakai masker ya. Ada manfaat, ada mudaratnya kan begitu. Maslahat dorong, kemaslahatan ada. Kemungkaran inilah yang perlu kita antisipasi. Nggak usah takut kalau musibah mau datang kepada siapapun, datang hari ini. Nggak akan datang kepada manusia yang takwa. Lari itu. Orang bertakwa itu tidak oleh proses sakit. Orang bertakwa itu kalau diangkat oleh Allah betul-betul takwa. Hari ini dia tidur, dia tidak perlu sakit. Allah cabut doanya. Makanya berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Matikan aku ya Allah. Mayatku dicaci maki oleh orang kafir, mayatku dicaci maki oleh orang munafik. Jangan sebaliknya ya Allah, mayatku dicaci maki oleh orang-orang mukmin. Berarti kau mati dalam keadaan fasik. Kau 80 atau 80. Banyak. Saya minta supaya kematian saya dicaci maki oleh kafir dan munafik. Bahkan jangan mati di dunia pun saya siap. Satu manusia membenci saya, tapi Allah dan Rasul senang sama saya. Prinsip ini yang saya pegang sebagai pendakwah dan tidak mau ada yang mendampingi kecuali malaikat yang mengetahui isi hati kita. Nggak pernah saya bawa orang lain. Di satu sisi secara politis saya tahu tentang bapak ibu saudara-saudara. Kalau kawal jadi sopir saya berapa lama sekali dekati? Sini dulu kau Abdullah, iya. Saya dengar kau sopirnya Yahya Waloni, betul. Nah, ini 2 miliar, ini 10 miliar. Ini racun cyanida. Kalau dia minum kopi kau tabung sedikit ya, pasti itu. Enggak, curiga boleh, tidak bisa, tuduh jangan. Saya di ferry, ibu bapak sudah tidur. Saya di ferry sendirian. Satu waktu saya tersandar di railing kapal, yang mulai ngantuk. 3 kali sudah saya bisik-bisik sambil truk. Itu dia. Saya nggak pernah ketinggalan samurai itu. Nah, yang sungguh-sungguh ini 3 langsung lewat. Nah, saya istighfar dulu. Saya pasang mudah-mudahan. Nah, itu saja. Saya sudah tahu ini bukan muslim. Kalau muslim, tahu saya komunitas saya. Ambil handphone. Dia mau selfie. Tapi ini enggak, dia mau menyerang. Di samping mobil dulu, rupanya dia minum. Dia minum. Saya nggak pernah lepas peralatan berkelahi, alat mentah. Toya, apa saya bawa terus sendirian dalam benak. Hanya karena agama ini. Ibu bapak kemana-mana, Allahu Akbar. Sampai ancam dah ada. Itu pun takut dari kampung. Itu kata Imam Syafi'i. Cintailah ulama-ulama, mereka-mereka yang dibenci oleh kafir dan munafik. Jauhilah para ulama yang dipuji, dicintai oleh kafir dan munafik. Banyak di Indonesia. Dari ulama jadi umarok jadi ulama. Hari ini bicara A, besok jadi B, lidah ular. Macam makanya kemarin di tiap kompleks ada ular kobra. Pertanda di Indonesia banyak manusia berlidah ular. Hari ini bicara A, besok jadi B. Ini saya Yahya Waloni, dari A sampai mati saya tetap A. Sampai masuk ke dia kubur saya tetap A. Ada kiai yang sudah almarhum tegur saya ceramah di Jakarta, Kiai Haji Hasyim Musyadi. Beliau bilang, nah, coba kalau ceramah itu volumenya ditekan ke bawah. Ada buku saya yang berjudul Surga bagi Islam, Neraka bagi Kristen. Dia bilang hapus nak yang di bawah, cukup di atas saja Surga bagi Islam. Yang di bawah neraka tolong dihapus nak. Bahaya sekali kata-kata itu.
kan tidak pernah ke neraka. Saya sudah sering Pak, jadi Bapak tidak usah nasihati saya. Ulama tua juga di Medan, tolonglah Ustaz. Tolong apa? Jangan keras-keras ceramah Ustaz. Kenapa? Di belakang masjid ini ada saudara satu marga pendeta. Tersinggung nanti awal. Tolonglah Ustaz, jangan keras-keras. Sudah tua beliau, setengah pacaran pun sudah mati. Saya bilang sudah kawan, kalau sudah jalan setengah mati, ini cuci kaki pergi bobok sana. Jangan atur-atur saya bilang. Saya sudah tahu dakwah saya ini minimal penjara, maksimal mati. Iskaliman, awal syahidah. Hidup mulia atau mati sebagai syahid. Allahu Akbar. Nah, ada orang yang mati. Al-mu'minuna la yamutuna bal yunqur. Seorang mukmin tidak pernah mati, tapi mereka pulang kampung. Katakan yang benar, itu benar, salah, itu salah. Sebagai pendakwah jangan netral. Netral itu munafik. Di sana bicara membenarkan, di sini membenarkan, bikin berkelahi dua kubu. Kalau ustaz, kalau pendakwah working on the right track, tetap pada jalur yang lurus. Di mana yang benar, itu dia berpihak. Bukan ke Jokowi, bukan ke Prabowo. Mana yang benar? Kebetulan kemarin yang benar Prabowo. Betul apa betul? Tapi yang jadi presiden Jokowi. Bermain air basah, bermain api leduk. Kita saja sebagai pendakwah, cebong dan kampret stop, karena tidak ada gunanya. Kenapa Prabowo menang sebenarnya tapi kalah? Apa maksud Allah? Allah yang lebih tahu. Bisa jadi di kubu Prabowo banyak munafik. Amin ya Rabbal. Amin. Sama buktinya sekarang Prabowo dengan Jokowi berteman. Siapa yang sekarang merugi? Apa yang menyebabkan kita ini selalu ribut? Siapa yang menyebabkan kita ribut? Adakah pendukung Jokowi dan Prabowo yang bikin ribut? Nggak ada. Yang bikin ribut, yang bikin gaduh pejabat. Dia lempar statement politik, dia lempar argumen siksa. Begini supaya lebih mudah, saya kasih pandangan supaya Bapak cakrawala berpolitik dalam konteks keimanan Islam lebih luas. Begini, ada anak lebih besar umur 12 tahun melempar bola. Ya dari ketinggian, di bawahnya ini anak umur 5, 6, 7, batas 8 tahun. Dia lempar bola ke bawah, mereka saling tendang. Yang paling kuat paha dan betisnya berotot menendang bola kena wajah umur 5 tahun. Yang kecil menangis, yang besar menangis. Ini yang terjadi sekarang. Narapidana pun diangkat jadi pejabat. Seolah-olah umat Islam ini sudah tidak punya kompeten. Seolah-olah umat Islam ini sudah tidak ada yang qualified dibandingkan si kafir yang mantan narapidana Ahok. Banyak orang Islam yang punya kompetensi. Karena keberkahan bangsa ini bergantung pada mayoritas. Bukan kami yang kaya, bukan Sumatera yang kaya, bukan Kalimantan yang kaya, bukan Riau, bukan Aceh, bukan Papua, bukan Sulawesi, bukan Maluku. Yang kaya di bangsa Indonesia ini adalah umat Islam. Mana ada agama yang memberikan sumbangsi finansial bagi negara? Ada selain Islam? Hitung saja umroh setiap tahun 200, 300, 400 miliar per tahun. Iya. Itu baru umroh. Belum lagi himayatan lil hajj. Orang melaksanakan jihad, haji nominalnya sampai triliun. Siapa yang bikin kaya?
Presiden Jokowi pun pinjam uang jamaah untuk infrastruktur. Hati-hati. Nabi katakan kiwamud dunya bi arba'ati asar. Tertib dunia bergantung pada 4 orang. Yang pertama bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Ini ulama sudah tidak berdakwah karena sudah jadi umaroh. Kalau atlet apa nih? Sudah lempar handuk, sudah lempar sarung, sekarang pakai jas. Dulu saya pakai jas kawan, pakai sepatu mengkilat. Istri saya bilang, kok bisa masuk Islam kamu Pak? Kurang ajar begitu dulu sama Islam. Bajingannya saya ini waktu masih kafir. Kalau naik pesawat, duduk di bandara, duduk di pelabuhan, ada orang Islam, saya berdiri. Wajah saya keras melihat orang Islam waktu saya kafir. Saya tidak mau. Sama dengan Umar. Mana Muhammad? Saya Umar mau mencari dia. Mana dia? Fatimah, mana? Muhammad. Itu sama dengan saya. Ya Allah, istri saya kok bisa? Ini makanya saya tidak mau. Saya berjalan keliling dan sudah mengaku sampai masuk ke dalam kubur akan kuperjuangkan agama Allah. Dengan tidak manja, mujahid tidak pernah menundukkan dirinya lemah. Mujahid tidak pernah menundukkan wajahnya kecut dan penakut. Mujahid tidak pernah sedih. Jangan pernah berpikir bahwa petarung di lapangan itu tidak sudah mendapatkan nilai, mereka akan bersedih. Tidak. Siksa bagi mereka adalah candaan. Mati bagi mereka adalah kebahagiaan. Tak akan kurus kata Umar pedang ini kecuali kami melihat kebatilan. Tak akan pernah kami meminta pendamping kecuali Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rusdu birahmi warahmatuh. Kami hanya berlindung kepada Tuhan kami. Allahu Akbar. Itu pegangan para mujahid. Berwatun fisabilillah. Allahul khairul minad dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Rasulullah hotiani hubud dunia, Rasulullah hotiani. Karena cinta kepada dunia adalah akar dari semua dosa. Ulama jadi pejabat, pejabat jadi ulama, muslim membenci muslim, orang Islam membenci agamanya Islam. Hubud dunia, Rasulullah khotihan, jabatan, pangkat, kekayaan. Pilpres kemarin bukan sedikit yang mati, mulai dari KPPS ribuan yang mati. Ini akan ditanya di pengadilan nanti. Di mana sebagian suara Prabowo ditendang-tendang sama mereka? Nggak ada rasa lemah, nggak ada rasa sakit. Minum kopi puluhan gelas manis terus di Banjarmasin. Heran panitia di sana. Wah, Ustaz sudah berapa gelas? Saya sudah berapa? Nggak tahu saya itu. Saya sudah tinggal dari tadi sudah puluhan gelas itu Ustaz. Dia minum kopi. Ada gula di depan. Saya minum kopi pahit aja. Kenapa? Jangan pakai gula Ustaz, enak. Yang pahit. Saya bilang, tidak usah begitu-gitu. Itu lidah politik. Bilang saja lah kalau takut karena apa gula, penyakit gula. Itu aja lah, jujur-jujur begitu. Tidak usah pakai bahasa-bahasa apa di dalam masjid. Di dalam masjid jangan pakai lidah di dalam camang itu. Bahasa politik. Buang itu semua. Ada Ustaz datang pakai bahasa politik. Terima kasih kami kehadiran. Kehadiran itu sudah ketahuan dalam apa makna filosofis kehadiran itu berarti menunjukkan belum apa-apa panitia sudah angkat tangan, takut kasih amplop sama Ustaz. Jadi dia bilang bahwa Ustaz ini datang bukan dia undang, begitu kira-kira. Ini juga bahasa politis, saling menyinggung sesama Muslim antara mazhab satu dengan mazhab A. Siapa tidak mengikuti ajaran saya masuk neraka. Jenggot tidak sesuai panjang ukuran jenggot masuk neraka. Kaki celana kurang pendek kurang panjang masuk neraka. Nanti ada yang meninggal ditanya, apa kamu lihat waktu di apa yang namanya? Si Junjung. Di nama saya, apa Islammu? Saya yang lupa.
ribut. Makanya saya kalau diundang ke masjid kuliah subuh, jangan harap saya akan jadi imam. Biar dipaksa, saya tidak mau. Kenapa? Karena saya tahu di masjid ada yang kunut, ada juga tidak. Saya dari kafir yang masuk Islam, jangan jadi provokator. Kalau saya imam dan saya baca kunut, yang tidak kunut pasti akan curiga. Berarti Yahya ini alirannya N. Kalau saya tidak kunut, akan curiga. Yahya ini berarti alirannya Muhammadiyah. Nggak mau saya. Saya paling senang kalau jadi imam, juhur sama asar. Kan tidak boleh dia, saya. Tidak boleh dia. Tapi kalau maghrib, isya, subuh, angkat topi saya. Nggak mau. Karena saya tahu, saya dari kafir tidak mau merubah. Saya sudah lihat, masjid dimanapun, Al-Qurannya sama, Nabinya sama, kitabnya sama, Al-Quran. Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Beda dengan di Kristen, kitabnya beda, nyanyian lagunya beda, ada rock and roll, ada slowbeat, ada juga masa nangis. Ditanya pendeta kenapa nangis, jangan dekati saya keperluan roh kudus, roh kudus. Macam-macam, kitabnya beda, alirannya beda, pendeta dengan pendeta ketemu saling berhubung juga. Pastor Arepan, pendeta sini berpapasan di jalan. Tidak ada seperti kita, sama-sama Ustaz. Waalaikumsalam. Anda biasa itu ya, antum lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi berpelukan. Sama-sama Ustaz, sama-sama pendeta bukan. Buang juga. Apalagi pendeta ketemu pastor. Coba tanya sama sekafir itu kalau saya bohong. Masuk ke gereja Katolik nggak boleh orang Protestan, karena tata cara ibadahnya beda. Kita inilah Islam yang paling enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya dengar lewat mampir. Subuh katanya, as-salatu khairun minan naum. Oh berarti subuh. Si bajingan di terminal pun tahu ini sholat subuh, tapi bangun enggak? Kalau munafik Ustaz, ya apalagi munafik. Apa yang pemalas itu juga kategori munafik? Belum, itu belum dapat hidayah. Kalau munafik sudah tahu kebenaran, tapi pura-pura tidak. Dia ada ilmu, dia kiai, dia ustaz, dia bahkan pejabat, pura-pura tidak tahu. Tapi kalau bajingan memang dasar mentalnya tidak berilmu, itu normal. Itu kan bajingan nekat, alhamdulillah. Coba no itu ya. Iya. Jadi jangan salahkan kita salahkan orang bajingan itu. Bagaimana bajingan mau ke masjid? Tidak, yang kita basmi tahu tapi pura-pura tidak. Orang kan sudah tahu dari dulu musuh Pancasila adalah PKI, bukan agama. Agama itu napasnya Pancasila. Dari 5 falsafah yang dibangun disusun berdasarkan kajian antropologi, linguistik, sosiokultur, hukum, budaya, adat istiadat, membentuk karakter majemuk masyarakat Indonesia secara pluralistik. 9 founding fathers kita yang mayoritas di dalamnya adalah meletakkan ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima nih persoalan sekarang, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsepnya Pak Jokowi adil saja kepada mayoritas, selesai. Persoalannya sekarang Islam dibawa sebagai alat politik. Tidak, Hasim sama Hussein Masiru, sama Hussein Masiru, Hasan sama Harun Masiku tidak ditangkap, isukan terorisme datang, publik dibawa, jangan kembali kita ke sana lawan terus menutupi ketidakmampuan leader, membias pada leadership. Apa saja ketika ada kasus cari, oh cadar dengan jalanan, bawa selesai cari
nenek-nenek. Siapa yang lebih mulia, Soekarno atau Nabi Muhammad? Semua pemimpin negara di dunia, dari Wahid, semua pemimpin negara di dunia merepresentasikan kinerja etos kepimpinan negara yang berdaulat berdasarkan kemampuan intelektualitas membawa masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, berarti merepresentasikan wibawa keagungan Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Mahathir Harap mengakui 100 the great men in the world is Prophet Muhammad would ben 100 manusia terbaik di dunia, Nabi kita Muhammad menduduki ranking pertama. Yang kedua Albert Einstein, yang ketiga Yesus Kristus, Isa Al-Masih, Soeharto, Soekarno, apalagi Joko Widodo tidak terdaftar di situ. Begitu aja ya. Si goblok jangan kita terpancing marah. Susahnya di Indonesia ini goblok tapi sok pintar. Banyak di Indonesia begitu. Banyak buta huruf tapi sok. Bilang juga konde ibu Indonesia lebih merdu dari suara. Konde ibu Indonesia lebih merdu daripada jil. Suara kilo ibu Indonesia lebih merdu dari suara aja. Ini suara aja dari tahun 67 Neil Armstrong ke bulan. Dia dengar. Padahal tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan. Dicerahkan lagi tahun 2011 oleh Sunita Williams. Angkasawan India berkewarganegaraan India, angkasawan Amerika. Tahun 2011 5 kali suara dari bumi menembus bulan. Padahal tidak ada frekuensi suara dari bumi menembus bulan. Suara apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Direkam oleh Sunita Williams. Diperhatikan dengan teleskop. Bumi ini gelap, dunia gelap, dua kota yang bercahaya, Makkah dan Madinah. Maka di sana beliau menemukan suara ajaib. Mari kita menyanyi di Indonesia Raya, tembus nggak sampai ke bulan. Dan mani-mani ya. Soalnya Islam ini sudah dikaji oleh para ilmuwan. Allah Akbar. Melampaui batas normal logika. Siapa bilang Muhammad di Isra wal Mi'raj kan katanya tidak bisa dikaji dengan logika? Mari kita kaji. Kita pakai rumus relativisasi Einstein. Siapa yang pernah belajar fisika pasti tahu. Mari kita logikakan kalau bisa. Karena banyak orang-orang kampus termasuk Ali Armando itu mencoba untuk menembus membangun logika, menyamakan persepsi logika dengan kemampuan Al-Quran. Ini bukan logika. Al-Quran adalah apokalipsis, recognition, pengakuan yang harus dikedepankan. Karena semua teori Al-Quran bersinggungan, bahkan masuk sampai dalam lambung ilmu pengetahuan. Coba saya contoh ya. Subhanallah, isim yang ditasbihkan Allah. Asra bi abdihi ila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Kata Rasulullah, saya diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Berapa jarak kira-kira? Masjidil Haram, Makkah and Filistin. 1.500 km jarak. Makanya Abu Dhal bilang, Muhammad, dusta apa yang ente buat? Nenek moyang kami dari Makkah pergi ke Palestina, menempuh perjalanan dengan onta dan berjalan kaki 40 hari 40 malam. Omong kosong apa itu katakan bina laila? Hanya separuh malam. Kalau separuh malam adalah 6 jam. Relativisasi Einstein. Kecepatan cahaya itu 300.000 km per detik. Matahari mencapai bulan, matahari mencapai bumi, cahayanya dari matahari mencapai bumi 8,3 menit. Jarak matahari ke bumi 150 juta kilometer. Kecepatan kilat separuh daripada kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik, kecepatan kilat berarti bagi dua 150 km per detik. Pesawat jarak 1.500 km Medan Jakarta. Pesawat terbang 36.000 atas permukaan laut, ketinggiannya, jarak terbangnya
kecepatan knot per kilometer, per 800 km per detik, per menit. Dia akan sampai di Medan, berarti perjuangannya 2 jam dan 15 menit. Sekarang kita hitung, Rasulullah mengatakan kesaksiannya 150.000 km per detik. Dan Rasul katakan, Bilal, buruk membawa aku secepat kilat. Abu Jahal tidak percaya. Abu Jahal bilang begini, betul Muhammad, angkat kakimu sebelah kanan. Rasul angkat. Sebelah kiri lagi. Rasul katakan, dua-dua saya jatuh. Hukum gaya gravitasi. Segala yang dari atas ditarik ke bawah. Simpulannya bagaimana? 60 per jam dikali 60 dikali 60 dikali 1.500 km dikali 150.000 km dibagi per 100. Perjalanan Rasulullah dalam tempo 6 menit mencapai 6.480.000 kilometer per 6 menit. Kali saja. Siapa bilang tidak bisa dilogikakan? Semua ruang ilmu pengetahuan ada dalam Al-Quran. Saya yang baru masuk ini senang sekali bangga, makanya nggak pernah takut keliling kemana-mana. Dan terbukti semuanya ada. Kapal terdampar, kapal berlayar, Allahu Akbar. Sedetik ini rugi manusia tidak beragama Islam. Itulah Bapak Ibu pegang baik-baik. Kalau tidak bisa mendapatkan begini, ya minimal pagi-pagi lah. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hafal saja Pak, mengajilah supaya hati ini tenang, hilang kemunafikan dalam jiwa kita. Ambisi itu, munafik itu kan ambisi. Kata Hitler, orang munafik bagaikan lalat di atas feses. Lalat itu apa? Lalat di atas feses. Apa itu feses? Tai. Apa ada itu dalam hadis? Ada. Nabi Muhammad berkata, yang aku khawatir dari umatku adalah mereka yang berpikir apa yang hanya masuk dari mulutnya disimpan ke dalam perutnya, maka nilai manusia itu tidak lebih daripada apa yang keluar dari perutnya. Tai. Di samping lidah ular, di Indonesia juga banyak pemakan tai. Dia tidak mau makan harta haram, dia makan yang haram. Dia tidak tahu dari makanan itu menimbulkan penyakit. Saya dari kafir sudah 12 tahun, tidur tidak teratur, makan tidak teratur. Oh, saya pulang ke kamar hotel, Al-Quran yang saya kaji sampai subuh. Saya tidur 1 jam, bangun jam 10, 3 jam saja dari subuh. Begitu adanya setiap hari. Semalam subuh tidak tidur. Adakah saya tidak kurang darah? Kepala BNN Makassar, bukan kepala BNN, anggota BNN Makassar, pernah keliling roadshow dakwah dengan saya. 3 kali malam terdampar beliau. Apa dia bilang? Ustaz, saya curiga Ustaz pakai sabu-sabu. Bukan sabu-sabu, ini sabu-sabu saya. Bismillah, anak serangga. Rumahnya hari ini 21 kelas. Manis semua, padahal tidak manis. Saya berdakwah, harus panitia siapkan kopi. Di samping hobi minum kopi, ini juga sebagai detektor. Dia dapat membaca sejauh mana amplop yang akan dikasih. Akan saya rasa dulu ya, ikhlas gak ini panitia? Boleh, cuma agak pahit sedikit. Sudah dari sini Ustaz sudah tahu, jadi nggak perlu bilang nominalnya berapa, sudah tahu dari sini. Ini hapus ini telepon saya tadi. Saya bilang istri saya, sudah jangan diangkat, tikungan begini, lewat Samsung, lewat tebing tinggi, apa? Bukit tinggi, Bukit 11. Ini tidak, dia telepon, kalau saya angkat ini jurang. Begitu masuk di jurang, itu Yahya mati, dia masuk jurang karena menyangkal Yesus. Allahu Akbar. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu
dari api neraka yang bahan bakarnya batu dan manusia. Manusia siapa? Manusia kafir. India, saya isapkan di Medan. Saya mau tutup ceramah, datang teman saya. Ustaz, tunggu dulu. Ada yang masuk Islam, agama Buddha. Mana dia? Datang ke sini. 2 kali lipat tinggi badan bungkus. Datang ke sini mengkilat kayak handphone ini hitam. Allahu Akbar. Ente masih Islam, dia mau saya. Siapa namamu? Roman. Kau masih Islam? Iya, sudah siap. Saya sadarkan. Syukur-syukur alhamdulillah ente masih Islam. Ini kayu bakar paling gagah ini bakar. Hitam begini, tangannya api ini. Kayu bakar kan? Batu dan manusia. Saya pun Allahu Akbar. Kalau enggak, memang kayu bakar paling empuk ini. Hah? Tapi cepat saya kembali. Ya Allah, pindahkan saya ke surga cepat. Dipindahkan, tinggal 2 lari yang gojek saya. Satu keluarga, bini, istri, 3 orang anak, kesaksian kami. Begitu masuk Islam, habis dicaci maki, dipitnah, dianiaya, tinggal mati yang belum. Hiburan bagi kami. Makanya saya kemana-mana kuat karena doa jemaah. Doa jemaah bagi kami, doakan kami agar kami tetap konsisten, istiqomah dalam memperjuangkan agama yang suci dan mulia benar. Kita berdoa hati kita juga semua bersih dari perasaan munafik untuk berkhianat kepada agama. Sekali kita munafik, kita tidak akan diterima oleh Allah, mati dalam keadaan kafir. Makanya saya dari agama Kristen masuk Islam tidak pernah menjadikan dakwah itu sebagai lahan bisnis. Yang ada di pikiran kami, bagaimana jamaah pintar, bagaimana jemaah cerdas, pulang kritis, tegas dalam kehidupan pribadi, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di anak saya ini dari kandungan sampai lahir sekarang sudah hampir 3 tahun, ibu sekecil nggak pernah sedikit pun sakit. Cuma kadang-kadang di dalam dia bilang, bapak ada om di depan. Ada om kata ibu sama saya di depan. Ah, itu saya banting setir dan sudah terserah dulu. Artinya begitulah. Di perjalanan kami, jemaah tanya, apa usah sering diganggu? Siapa mau ganggu? Kami tidak berani. Negara kita negara kalau dilempar batu waktu jadwal kemenangan dulu baru pertama masuk Islam, sering saya hadapi. Tapi alhamdulillah, Manado sekarang sudah 54% umat Islam. Kita di apa yang di Padang sini tidak ada yang bertambah, malah saling menjelek-jelekan. Islam kan yang masih kafir 50%. Datang dilempar batu, apa saya pergi ke polisi, lapor komandan, mobil saya dilempar sama kafir, nggak ada urusan. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Contohnya, mereka bakar musola di Manado. Banyak yang masuk Islam, banyak yang masuk Islam. Kampung itu bukan kampung Islam, tidak ada orang Manado beragama Islam. Kampung itu kampung AKP, kafir semua. Sakit hati mereka karena banyak mualaf di Manado yang masuk Islam. Dan orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya pengetahuan. Nah, tanya sama saya, apa mereka sering aniaya? Enggak lah. Apalagi di Sumatera ini, enggak ada yang aniaya. Cuma ya itu, sering ketemu makhluk halus di jalan. Nah, di Kristen memang tak pernah ketemu, karena memang sama-sama halus. Artinya sama-sama setan. Sama-sama setan begitu dia kira ya. Setan nggak mungkin ketemu setan, kan begitu. Nah, di masjid nggak berani setan datang, dia paling di jendela. Tersinggung kembalian. Nah, setan tidak bisa masuk. Itu. Udahlah, saya cerah mana-mana, lu saya bilang, udahlah, nggak usah bicara surga. Pendeta stop lah bicara surga. Cewek saja tidak kok, bagaimana? Sunat tidak, cewek tidak, surga dari mana? Cewek dulu lah. Lihat kan, orang Islam saja sudah sunat, mau datang ke masjid cewek, ke masjid dulu, tempat wudhu. Sunat sebelum takbir datang ke masjid sholat, kemana? Bersuci, berwudhu dengan doanya, berwudhu baru datang ke masjid. Ini tidak cewek, tidak sunat. Surga dari mana kawan? Ya saya sarankan cewek dulu lah. Ya. Makanya umat Islam bila masuk surga jawabannya insya Allah. Nggak berani bilang pasti. Nggak ada yang takabur sombong itu nggak ada. Alhamdulillah, temukan agama yang benar. Lepaskan segala-galanya, sedikit pun tidak ada keraguan.
Bapak Ibu sudah berkorban apa untuk agama ini? Masuk Islam kami sudah terbukti. Kami tinggalkan segala-galanya, kesenangan dunia. Bahkan kami sekeluarga, biodata kami sekeluarga ada dalam buku ini, membongkar semua kebohongan Kristen dan kitab. Ini yang paling mereka jengkel sekali sama saya. Lengkap. Apa? Kitab yang Bapak bilang tadi, Ibu bilang Injil. Ini bukan Injil, dongeng, omong kosong. Inilah kan ayat, ada angkanya, tidak ada kalimatnya. Saya katakan nabinya tidak sempat menulis, lagi pulang kampung begitu. Dulu yang kosong-kosong begini habis kutulis dengan teman-teman. Saya dan teman-teman yang tulis. Berarti ini bukan firman Tuhan, firman Yahya dan teman-teman. Sakit hati betul. Bujuk saya, pulang Pak Yahya, nanti kami tambah $10 asal kembali ke Kristen. Lebih baik mati berkalang tangan daripada hidup bercermin. Ini sorban, kalau ente mau tahu ketua, tanya istri saya di mobil, Ustaz bilang apa sorban ini? Taplak meja. Saya masih kafir, saya bilang sorban ini taplak meja. Gabis begini saya katakan, gorden, kain pintu. Sekarang saya pakai sorban, saya bilang sabar banyak. Dulu saya bilang ente taplak meja. Istri saya yang bisa begitu Pak, nggak tahu saya nggak tahu. Allah yang beri pertolongan, petunjuk. Orang saudara-saudara Manado aja heran, saya bisa masuk. Kerasnya, nakalnya dari kecil minta. Nakal saya cuma satu, berkelahi. Nyolong barang orang nggak pernah. Bapak saya tentara, dididik kami dalam keluarga militer yang keras. Pergi ke sekolah, ucapkan Pancasila.